Sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin menjawab beberapa pertanyaan dari para sahabat, yang mana pertanyaan ini adalah sekitar beasiswa ya. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, kalau saya itu nggak bisa bahasa Inggris, apakah saya itu punya kemungkinan untuk bisa mendapatkan beasiswa? Namun sebelum itu, silakan sahabat yang belum subscribe channel ini untuk klik tombol subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan mengupload video-video yang insya Allah menarik dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang positif dari channel ini. Jadi intinya adalah, kalau tidak punya kemampuan bahasa Inggris, itu bisa nggak sih dapat beasiswa? Atau ada nggak sih peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jawaban secara umumnya ya, itu adalah bisa. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya kemampuan dalam bahasa Inggris, atau singkatnya tidak bisa bahasa Inggris, itu punya peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, jadi ada beasiswa yang keluar negeri, yang mana beasiswa tersebut tidak mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris. Karena kalau mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris, itu bakalan ada bukti kemampuan, misalkan ada TOEFL, atau paling tidak pada saat wawancara itu akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ternyata dari beberapa sumber yang saya telusuri, itu memang ada beberapa beasiswa yang atau negara yang ketika memberikan beasiswa tidak mengharuskan memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris. Misalkan contoh sendiri adalah Turki. Beasiswa Turki atau Turkish Scholarship itu memang tidak mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris. Pada saat saya mendaftar dulu itu tidak ada persyaratan, dan itu pun tergantung pada jurusan dan kampus, karena ada sebagian kampus, sebagian jurusan yang mensyaratkan adanya kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL. Kemudian saya dengar juga di Perancis itu sama, di sana itu tidak diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Inggris. Kemudian juga di Rusia juga sama. Kemudian ada juga di Jerman itu juga sama, di beberapa kampus, di beberapa jenis beasiswa itu tidak diharuskan memiliki kemampuan bahasa Inggris. Akan tetapi teman-teman semuanya, di sini ada yang perlu teman-teman catat. Jadi begini, meskipun tidak ada persyaratan untuk harus memiliki kemampuan bahasa Inggris, namun pastinya yang namanya kuliah di luar negeri, kuliah di tempat yang daerahnya itu memiliki bahasa tersendiri, tentunya ada gantinya. Nah, ini yang teman-teman perlu catat. Ini catatan pertama. Jadi meskipun tidak ada syarat harus bisa bahasa Inggris, pasti ada syarat memiliki kemampuan atau menguasai kemampuan bahasa lain, misalkan, dan bahasa itu pun pasti bahasa yang diucapkan atau digunakan pada saat kuliah. Misalkan saya sendiri di sini di Turki itu diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Turki. Nah, jadi pada saat mendapatkan beasiswa itu biasanya akan ada kursus untuk persiapan bahasa. Misalkan saya sendiri itu kan kursus bahasa Turki selama 1 tahun pada saat tahun pertama, dan kursus bahasa itu harus lulus, karena kalau tidak, kita tidak akan bisa menerima beasiswa untuk bisa kuliah di kampus. Itu contohnya. Jadi meskipun tidak ada persyaratan bahasa Inggris, pasti ada gantinya untuk menguasai bahasa lain, dan pastinya bahasa itu adalah bahasa yang dituju. Jadi teman-teman kalau ingin kuliah di Perancis, ada beasiswa misalkan, itu pastinya ada syarat untuk menguasai bahasa Perancis kalau tidak digunakan bahasa Inggrisnya. Jadi itu catatan pertama ya, meskipun tidak dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris, tapi pasti ada gantinya. Dan catatan yang kedua di sini teman-teman sekalian, kalau tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris itu bakalan kesulitan ya, menurut saya itu bakalan kesulitan, terutama pada saat pertama kali datang ke tempat tujuan.
Karena apa? Kalau kita tidak memiliki bahasa Inggris dan tidak memiliki bahasa daerah yang dituju, itu pasti akan sulit sekali dalam hal administrasi, terutama kalau tidak ada kawan, tidak ada teman yang bisa membantu administrasi di tempat kita akan belajar tersebut. Jadi intinya catatan yang kedua sini, meskipun bahasa Inggris itu tidak mutlak, tapi usahakan teman-teman itu memiliki kemampuan bahasa Inggris. Karena apa? Kemampuan bahasa Inggris itu bakalan berguna sekali bagi teman-teman, terutama ketika teman-teman akan berkarir di negara yang dituju, misalkan mau bekerja. Karena kebanyakan mahasiswa asing itu yang diminati bisa bekerja di sana itu karena memiliki kemampuan bahasa Inggris, memiliki kemampuan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Jadi usahakan teman-teman tetap berusaha untuk menguasai bahasa Inggris ya, karena itu pasti bakalan berguna, bakalan teman-teman perlukan ketika teman-teman itu memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Dan yang terpenting begini teman-teman ya, jangan mudah putus asa dalam mendapatkan beasiswa, meskipun teman-teman itu merasa kemampuannya itu kurang dalam hal nilai, dalam hal bahasa. Karena apa? Yang terpenting dalam beasiswa itu adalah dicoba dulu. Kalau ada persyaratan yang terpenuhi, misalkan masih bisa masuk, ya dicoba dulu. Berarti itu peluangnya itu masih ada. Jadi jangan khawatir, pokoknya ikut saja persyaratan dalam beasiswa itu, berjuang, jangan minder, jangan khawatir nilaiku kok jelek, kok dikit. Yang penting masih bisa masuk dalam nilai minimal beasiswa, berarti masih ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan ini juga catatan bagi teman-teman sekalian ya. Berdasarkan penilaian saya dari beberapa teman yang mendapatkan beasiswa di luar negeri, salah satunya di Turki, itu ternyata banyak kok diantara mereka itu yang tidak bisa bahasa Inggris. Karena apa? Karena ya memang bahasa Inggris bukan bahasa pengantar di sini. Di sini itu adalah bahasa pengantarnya bahasa Turki. Sebagian itu memakai bahasa Arab karena materinya itu adalah materi keagamaan. Dan sebagiannya memang menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa jurusan tertentu. Di sini juga ada. Jadi intinya kalau tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris, ya silakan teman-teman itu belajar, berusaha. Akan tapi kalau sudah mentok, itu tetap saja dicoba untuk mendaftar beasiswa. Karena apa? Ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan beasiswa meskipun tidak memiliki kemampuan dalam hal bahasa Inggris gitu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe karena saya akan mengupload video-video yang menarik dan pastinya akan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.